I don't know what this day will bring. Will it be disappointing or filled with longed for things? I don't know what tomorrow holds. Still I know I can trust your faithfulness. I don't know if these clouds mean rain. If they do, will they pour down blessing or pain? I don't know what the future holds. Still I know I can trust your faithfulness. Certain as the rivers reach the sea, certain as the sunrise in the east, I can rest in your faithfulness. Surer than a mother's tender love, surer than the stars still shine above, I can rest in your faithfulness. I don't know how or when I'll die. Will it be a thief? Or will I have a chance to say goodbye? No, I don't know how much time is left for me, but in the end, I will know your faithfulness. When darkness overwhelms my soul, when thoughts are storms of doubt, still I trust you are always faithful. You're always faithful. Certain as the rivers reach the sea, certain as the sunrise in the east, I can rest in your faithfulness. Sure than a mother's tender love, sure than the stars still shine above, I can rest in your faithfulness. We can rest in your faithfulness.
faithful all my days, and I will run to you. I will trust in you. You are always faithful. You never left my side for all of my life, and you are always faithful. For all of my life, I will trust in the God who's faithful. In my failures, you love me as I am, and you embrace me. You're the God of second chance, and I will run to you. And I will trust in you. You are always faithful. You never left my side for all of my life, and you are always faithful. For all of my life, I will trust in the God who's faithful. You carried me through the storm. You calmed the sea. I knew you would. You reached for me and picked me up. You calmed my fears. I knew you would. You carried me through the storm. You calmed the sea. I knew you would. You reached for me and picked me up. You calmed my fears.
Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah ada di bulan yang baru. Minggu pertama, hari pertama di bulan Oktober. Puji Tuhan, kita dikumpulkan di tempat ini masih diberi kesempatan satu hari baru lagi dalam kehidupan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada masing-masing kami. Saat ini kami ada di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau menyertai, memberkati masing-masing kami Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau sertai langkah kaki mereka biar bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengampuni kami, melayakan kami untuk selalu ada dekat dengan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sama-sama mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Longing just to breathe.
ada dalam setiap hari kehidupan kami. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang kami terima sampai pada hari ini Tuhan. Untuk berkat yang kami rasakan Tuhan. Untuk keluarga kami. Untuk teman-teman kami. Terima kasih untuk menempatkan orang-orang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Biarlah terus Engkau menyertai kami Tuhan dimanapun kami mengutus kami. Dalam nama Yesus Tuhan, pagi ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau urapi masing-masing kami Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh saya lihat senyum terbaiknya pagi ini? Lebih lebar lagi mungkin. Oh iya, cabung lagi. Mata berbinar-binar. Kelihatan dari matanya kalau senyum. Ya boleh kasih tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Ya kita tahu seberat apapun tantangan hidup kita, Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau.
untuk duduk kembali. Coba bisa kasih senyumnya sekali lagi, agak tegang ya. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah dengar katanya kalau Tuhan kasih masalah nggak pernah melewati kekuatan kita. Pernah ya? Pernah. Itu teorinya. Tapi kadang dalam prakteknya kita sudah tahu teorinya, tapi ketika kita menghadapi masalahnya belum juga menghadapi. Kadang baru kepikiran aja udah capek gitu. Kadang baru mau cari solusinya udah capek. Baru mau mikirinnya aja udah capek gitu. Tapi kita yakin bahwa ketika Tuhan kasih masalah, masalah tuh datang selalu sepaket sama solusinya sebenarnya. Tapi kadang mata kita tertutup sama kekhawatiran, sama rasa takut. Masalah datang sebenarnya Tuhan kasih untuk menguji iman kita. Kita kadang-kadang pengen dapat berkat yang banyak gitu. Ketika Tuhan kasih berkat sedikit, kita lupa bersyukur malah. Mikir, saya mau yang itu, tapi kenapa Tuhan kasih yang ini? Saya mau banyak, tapi Tuhan kasih sedikit. Kita kadang ketika kita lupa bersyukur, Tuhan menguji kita, Tuhan lihat sikap hati kita. Jadi sama-sama hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau disegarkan lagi, biarlah kita terus bertumbuh, biarlah iman kita terus bertumbuh hanya kepada Tuhan. Jauhkanlah segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Gak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan. Ingat Tuhan adalah satu-satunya yang selalu ada untuk kita. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Tangan kuat yang selalu memegang kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
sadari bahwa ketika kami berjalan kami gak pernah sendiri. Namun Tuhan mampukan kami Bapa untuk kami senantiasa boleh peka akan tuntunan-Mu. Kami tahu Kau tidak pernah menjerumuskan kami Tuhan. Namun di dalam segala hal yang mungkin kami terjerembab dan kami menjerumuskan diri kami Tuhan. Namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu senantiasa ada menuntun setiap kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk terus kami bertumbuh. Kami rindu untuk kami belajar firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami semuanya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan melalui pada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan itu yang boleh terpancar saat ini Tuhan. Dan kami boleh dengar dan kami terus boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat setiap doa-doa daripada rekan-rekan semuanya. Setelah pelayanan minggu yang lalu, kami boleh memberkati pernikahan Wewin dan juga Winnie. Ya, bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami pun juga akhirnya dapat second blessingnya ya, menikmati kota Batam itu seperti apa. Dan ada kesaksian tersendiri yang luar biasa. Tuhan justru berikan lagi kekuatan. Saudara, ketika masih ingat kesaksian saya selama bulan September, ya, yang kemudian tiba-tiba hilang kekuatan saya, sakit punggung saya, seperti urat kejepit itu muncul lagi. Itu hampir terjadi lagi ketika di Batam, saudara. Tetapi kemudian sampai istri saya bilang begini, hotel bagus-bagus kok tidurnya di lantai. Satu malam saya tidur di lantai karena saya merasa ini bahaya. Hari Minggu kejadiannya, Minggu siang saya masih khotbah, Minggu sorenya sudah berasa badan gak enak, Minggu malamnya saya tidur di lantai, tapi puji Tuhan Selasanya pemberkatan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih buat doa-doa saudara semuanya. Nah saudara, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu adalah maintenance. Wah, apaan sih kita harus belajar tentang soal maintenance saudara? Kenapa? Karena dalam sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita, ingat apa yang Paulus sampaikan di dalam Korintus, bahwa kita ini bagaikan dalam sebuah pertandingan saudara. Nah ketika dalam sebuah pertandingan, langkah persiapan kita, kalau kita nggak benar-benar mantap, kita bisa lost dalam posisi start, kita akan harus mengejar dalam posisi di dalam pertandingan itu akan lebih juga perlu effort yang lebih. Nah jadi ketika bicara tentang ready, nah that's not my name ya, nama saya itu tanpa A ya. Jadi ready, set, go. Saudara harus perhatikan segala sesuatunya. Kenapa? Kalau ada orang yang mengatakan I'm not ready, tapi gua bisa siap untuk berangkat, saudara gagal. Saudara gagal. Kenapa? Ada orang yang berpikir, saya siap kok melangkah tanpa perlu persiapan apa-apa. Saudara enggak. Kita sebelum kita meninggalkan Indonesia saja, meninggalkan keluarga kita saja, kita harus siap mempunyai sebuah mental yang siap untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Kita punya teman-teman, sahabat-sahabat kita, lingkungan yang udah nyaman di Indonesia. Kita harus berangkat ke negeri, satu tempat yang kita nggak tahu. Kita nggak pernah berpikir kita bisa ketemu di rumah Tuhan, di tempat ini. Tapi saudara, kita perlu sebuah kesiapan mental kita. Bukan cuma sekedar siap. Kalau kita siap saja tetapi juga tidak mempersiapkan segala sesuatu. Saudara mau berangkat ya penting berangkat aja. Tapi nggak disiapin. Paspor gampang lah, nanti menjelang mau berangkat baru cari paspor. Saudara bisa kebayang nggak sih? Saudara cari paspor, di tengah-tengah saudara nyimpennya juga entah berantah nggak tahu di mana. Karena itu ada sesuatu yang penting sehingga saudara menyimpannya juga pada satu tempat yang rahasia. Sampai-sampai itu juga menjadi rahasia buat saudara. Pernah kebayang nggak? Pernah kepikir nggak? Ketika dicari ini kemana ya? Ini pasti nggak akan hilang. Aku tahu nggak akan hilang. Iya, tapi aku juga bingung di mana tempatnya. Saya pernah ngalamin gitu saudara. Bersiap perlu mempersiapkan diri kita. Tetapi kalau ada orang gini, saya ready kok, saya set, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi saudara pernah nggak kira-kira membeli sesuatu? Saudara tahu iPhone berapa yang sebentar lagi keluar? Oh, sudah keluar ya, ternyata ketinggalan teknologi saya. Nah iPhone itu wow bagus, ada sesuatu fiturnya yang bagus, ada peningkatan, ya pasti ada peningkatan lah. Ya kan, yang baru keluar pasti ada sesuatu yang baru. Mengeluarkannya, saudara harus nyiapin mental untuk dananya. Benar enggak? Enggak mungkin saudara enggak nyiapin dananya tiba-tiba di depan counter saya mau beli iPhone 15. Uangnya?
boleh nggak setahun lagi? Kan nggak gitu juga. Udah nggak? Tapi ketika semuanya udah siap, mental udah siap, aku mau beli sesuatu yang terbaru, aku mau punya uang yang sudah ada di saku. Pernah nggak saudara di depan counter, ketika sudah keluar barangnya, saudara kayaknya kalau bisa lu kasih gratis aja sama gue dah. Uangnya nggak mau keluar, nggak mau untuk melangkah. Saudara bicara soal begini, akhirnya nggak sampai kepada tujuannya. Jadi kesiapan dalam ready, get set, go itu benar-benar saudara semuanya harus berjalan. Tapi ini bukan soal bicara tentang kita memulai sebuah perjalanan. Karena saya percaya bahwa setiap kita di sini bukan anak-anak Tuhan yang baru-baru saja. Sebaru-barunya mungkin minimal setengah tahun yang lalu. Atau mungkin di sini ada yang kurang dari 6 bulan baru kenal Tuhan. Ada? Ada baru 6 bulan kenal Tuhan? Puji Tuhan, berarti jemaat yang setia. Ya kan? Atau ada yang malu-malu angkat tangannya? Enggak ya? Oke, kalau baru pun juga enggak jadi masalah saudara. Tapi saudara tahu enggak? Kita pernah punya sebuah retreat dengan judulnya adalah pit stop. Dengan temanya adalah pit stop. Saudara masih ingat? Ya, ada beberapa yang masih ingat. Nah nanti tempat retreat yang sama, pit stop itu. Nanti akan retreat kita juga di bulan November. Tanggal berapa guys? 17 sampai 19 November. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, approach beberapa panitia-panitia atau boleh approach saya juga untuk cari tahu apa sih nanti di sana. Ya, bisa 1 hari 2 hari full, boleh banget. Nah, saudara ketika di dalam pit stop itu adalah tempat pemberhentian tatkala ketika racing itu sedang berlangsung. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan, saudara apa pentingnya pit stop, saudara? Pit stop ini begini, kalau saya boleh tuliskan, kalau si supirnya atau yang mengendarainya merasa-rasa bahwa saya bisa memenuhi semua lintasannya, mau itu 30 lintasan, itu dalam sekali driving, gitu loh. Kok dia rasanya ini mampu, saudara, itu bisa gagal. Kenapa? Ketika dalam kondisi kecepatan tinggi, ban akan tergerusnya lebih cepat. Dalam kecepatan yang tinggi, mesin juga akan lebih cepat panas. Dalam kecepatan yang tinggi, maka si drivernya sendiri juga perlu waktu istirahat untuk ngedip, saudara. Karena ngedip aja itu bisa bahaya, saudara, di titik driving ini. Nah, ini pun juga sama di tengah-tengah situasi setiap kita semuanya. Sama seperti seorang pengendara pembalap ini, dia sadar dia harus peka kapan waktunya yang tepat buat dia masuk ke pit stop. Kalau dia tergesa-gesa masuk ke pit stop karena dia takut, dia khawatir. Aku takut nanti tiba-tiba kehabisan bensin. Aku takut tiba-tiba banku itu meledak di tengah jalan. Aku takut, dan kalau kekhawatiran itu mengendalikan dia, maka apa yang terjadi? Dia akan sering masuk ke pit. Dan ketika dia masuk ke tempat pemberhentian, apa yang terjadi, saudara? Dia serelakan waktu berjalan terus, tetapi dia berhenti di tempat. Benar? Jadi ada sebuah pilihan yang dia sendiri harus sadari. Sebuah pilihan yang sadar di mana dan kapan dia harus masuk ke tempat pemberhentian. Dia tahu harus refresh di situ, dan kapan dia harus go, dan benar-benar dengan sebuah kesiapan. Di pit ini bukan hanya sekedar ganti ban, isi bensinnya, bukan hanya sekedar kemudian membersihkan mungkin kaca untuk bisa dilihat dengan jelas. Enggak cuma demikiannya, saudara. Ada bagian yang paling depan itu cuma tugasnya apa? Sekian banyak loh itu. Kenapa? Karena ini sadar. Pit ini kalau bisa diselesaikan semua pekerjaan refreshing itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam sesingkat-singkatnya 17 Agustus. Oh bukan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Makanya kenapa? Ban aja ada orang yang cuma pegang bawa ban. Ada orang yang benar-benar dibawa untuk dia masukin ke dalam lubang baut ban. Ada orang yang buka dan tutup ban. Saudara bisa bayangkan dalam satu pegang ban satu aja itu bisa 3. Ada orang yang bagian ngebersihin, ada orang yang cukup cuma pegang tongkat. Tongkatnya cuma tulisannya adalah stop and go. Kebayang juga si pengendaranya ini aktif, tetapi juga tatkala ketika yang memegang ini belum juga siap, dia sudah langsung putarkan tongkatnya ke go, ternyata ban satu belum siap pasang satu baut. Apa yang terjadi? Fatal di arena.
Nah saudara, ini sama halnya dengan setiap kita semuanya. Di dalam menyelesaikan sebuah perjalanan tidak cukup kematangan saat mengawali. Kita matang, ready, get set, go, oke kita melangkah, tetapi di dalam selama pertandingan kita harus sadar. Kita perlu waspada, namun diperlukan kewaspadaan dalam menjalaninya sampai akhir. Tahu kapan harus melaju dengan kencang, melambat, atau bahkan berhenti. Memahami kondisi selama perjalanan memerlukan kesensitifan secara menyeluruh. Makanya saya begitu kagum. Saya yakin saudara juga kagum dengan Allah kita. Kenapa? Allah kita bukan cuma sekedar suka bekerja, karena dia menunjukkan hasil pekerjaannya dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Tetapi dia juga mengerti di dalam menyeimbangkan juga dirinya. Dan memberikan contoh kepada setiap kita. Adanya hari Sabat, hari yang ke-7. Dia tahu kapan waktu kita benar-benar bekerja. Dia tahu kapan waktu kita untuk diberhentikan. Dia tahu kapan Yunus dikasih makan, Elia dikasih makan. Dan setiap kita semuanya untuk istirahat. Tuhan tahu. Pernahkah saudara kalau ketika engkau bekerja begitu kerasnya, karena saudara tahu, saudara punya pengharapan, saudara punya mimpi, saudara bekerja banting tulang luar biasa. Sampai satu kali Tuhan katakan, istirahat nak. Tapi kemudian ada orang-orang yang berkata, Tuhan aku gak bisa istirahat. Kalau istirahat Tuhan, anakku gak akan mungkin sekolah. Tuhan tahu berapa biaya SPP mereka. Kadang ada orang-orang berpikir demikian. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan berkat dan mencurahkannya tatkala ketika kita tertidur. Mana mungkin kalau aku tertidur Tuhan gak kasih. Bukan artinya sepanjang hari engkau tertidur. Ingat, keseimbangan Tuhan sediakan. Jadi di sini kita perlu kepekaan saudara. Saya mau bawa kita semuanya melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara kalau ini kekecilan silakan saudara boleh buka handphonemu. Tapi jangan terjebak kepada Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya. Oke? Hindari hal-hal itu. Supaya saudara nggak salah tangkap nantinya. Oke, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk kita buka bersama-sama. Ya. Oke, saya akan bacakan buat setiap kita semuanya. Perhatikan saudara. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari ayat ini kita akan masuk kepada tema kita, maintenance. Dalam sebuah pemeliharaan apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara perhatikan dari ayat ini saudara, ada hubungan yang jelas yang dinyatakan ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ada koneksi antara Bapa dengan Yesus. Tapi bukan cuma itu saja. Kemudian dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus juga memberikan sebuah penjelasan, ada koneksinya antara Yesus dengan kita. Tapi nggak berhenti di situ saudara. Ternyata apa yang kita lakukan, Yesus kemudian jelaskan, Bapakku dipermuliakan. Bukan hanya soal pekerjaan tentang Yesus, tetapi juga dengan apa yang dihasilkan oleh setiap ranting-rantingnya. Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the work that I do, and greater works than this will he do. Bahwa setiap kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar.
yang lebih daripada apa yang sudah Yesus lakukan bisa. Tetapi mari kita melihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Hubungan ini yang senantiasa kita harus lihat di sana. Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Itu bukan serta-merta diberikan kepada orang-orang yang baru kenal. Istilahnya atau belum kenal Tuhan, Tetapi kalau kita melihatnya di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan di situ, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Ketika Yesus menyampaikan firman itu bukan kepada orang yang baru dengar firman Tuhan. Tetapi justru orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, mereka tahu tentang keberadaannya, mereka tahu siapa Tuhan Yesus, siapa diri mereka, posisi mereka tahu. Tetapi Yesus menyadari ternyata di dalam soal memberi buah, itu bukan cuma sekedar engkau nempel aja sama pokok anggur yang benar. Dan kita menyadari siapa itu pengusahanya, yaitu adalah Bapa. Kenapa toh? Pada saatnya kita bisa melihat di sana di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang gak berbuah. Pada rantingnya sama-sama menempel pada pokok yang benar. Benar? Saya gak ambil dari ayat yang berbeda. Ini menyatakan bahwa di dalam sepanjang pertumbuhan kita, dalam kehidupan kita, ada kalanya mungkin ada hidup kita ini yang gak mau dibersihkan sama Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mengizinkan dirinya dibersihkan sama Tuhan. Karena lihat di dalam firman Tuhan ada respon yang berbeda. Ada ranting-ranting yang dibersihkan, yang rela mau dibersihkan, akhirnya dia bisa berbuah banyak. Tetapi ada ranting-ranting yang enggak, namun kemudian apa? Akhirnya dia tidak berbuah dan akhirnya tetap jadi berkat loh. Jadi berkatnya apa? Tatkala ketika dipotong, dibuang, dibakar. Dibakar memberikan kehangatan. Tapi setelah itu, that's it. Tapi kalau yang menghasilkan buah, maka pohon itu akan tetap dipelihara, akan mendapatkan nutrisi dari pokoknya dengan benar, akan menghasilkan buahnya juga dengan benar, maka kemudian akan terus dipelihara. Kita pun juga semua demikian. Kalau saudara mempunyai sesuatu yang ada di dalam genggaman saudara, itu menghasilkan, saudara akan simpan, saudara akan keep, akan pelihara dengan baik-baik. Saudara, di sini kita bisa melihat Yesus justru menyatakan kepada setiap kita, di dalam pemeliharaan kita harus pastikan diri kita ada beberapa hal nanti setelah ini. Yang di dalam firman-Nya dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika kita mengatakan tinggallah di dalam aku, ketika Yesus mengatakan demikian, maka bukan berarti bahwa aku sudah tinggal dalam Tuhan. Buktinya apa? Aku berangkat ke gereja, aku berdoa. Ternyata saudara masih ingat dengan gambaran yang saya dapatkan di awal pandemi, ketika munculnya baby Frankenstein. Bukankah baby Frankenstein yang saya coba jelaskan, mungkin ada beberapa yang teman-teman yang belum mendapatkan penjelasannya. Sedikit saja adalah itu gambaran adalah ada generasi yang muncul di masa pandemi ketika mereka berpikir bahwa ibadah online yang membantu pada saat itu sangat membantu sekali. Namun kemudian itu bertumbuh dalam sebuah pemahaman yang salah. Artinya pemahaman yang salah itu apa? Tatkala ketika mereka berpikir gini, yang namanya ibadah online punya sikap selalu berbeda. Ada orang-orang yang punya sikap yang benarnya itu adalah dia sama seperti berangkat ke gereja, dia mandi, dia bersih dan segala macam. Kemudian dia memuji Tuhan meskipun hanya lewat screen yang kecil atau laptop atau PC. Tapi kemudian ada orang-orang yang gak punya sikap yang artinya aduh ini jamnya ibadah, aku gak mau terlambat. Kalau ini streaming aku harus ada paling depan streaming. Tapi aku baru bangun, aku belum sikap yang baju dan segala macamnya. Dan kemudian ternyata firman-Nya kok kayak begini ya. Kok ternyata musiknya kok gak enak kali ini. Aku mudah switch. Nah kemudian orang-orang ini dia akan switch dengan mudah. Cari gereja manapun yang menurut dia enak didengar. Yang menurut dia enak juga firman-Nya. Yang menurut dia itu adalah kebutuhannya. Sadar gak sadar Frankenstein apa diciptakan oleh penciptanya. Nempelin semua hal-hal yang menurut dia itu baik. Tatkala ketika muncul Frankenstein itu di dalam dunia masyarakatnya, dia tetap dikenal sebagai masyarakat, sebagai sesuatu monster. Nah,
tatkala ketika orang-orang terjebak di dalam titik ini, maka kemudian yang terjadi adalah dia menjadi pribadi yang tidak mudah engage dengan sosial. Padahal kita sadar firman Tuhan katakan janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu. Nah, kita menyadari di sini ternyata nggak cuma sekedar tinggal di dalam aku. Kita rasa-rasa aku tinggal, aku kan beribadah terus. Aku kan ada di dalam gereja, aku kan ada ikuti dalam ibadah persekutuan. Secara offline juga aku ikuti. Tapi ternyata itu rasa-rasa dan tidak dalam sebuah keseimbangan di sana. Dan aku di dalam kamu. Semoga kita bukan masuk dalam bagian demikian. Semoga saudara dan saya tidak termasuk dalam bagian itu. Udah capek-capek bangun pagi, ternyata gak ada Tuhan dalam diri kita. Nyesek gak? Nyesek. Nah, saudara, mari kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pemeliharaan. Apa? Yang pertama itu adalah tetap tinggal pada pokok yang benar. Ketika Yesus sendiri mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini yang selama ketika kita menjalani kehidupan ini, sadari saudara, sadari. Kenapa? Saudara dan saya harus benar-benar peka. Sejauh ini kita tahu kita berdoa sama Tuhan. Tahu. Sejauh ini kita minta Tuhan terus berikan perlindungan. Kita sadar akan itu. Tapi pertanyaannya boleh kembali kepada diri kita. Sejauh ketika kita sudah berdoa, kita dapati berkat Tuhan. Sejauh mana antara rasa kehilangan berkatnya dan rasa kehilangan Tuhannya, mana yang lebih besar? Takut hilang. Kalau kita rasa-rasa takut kehilangan uang yang sudah kita kumpulkan, jangan-jangan selama ini ada orang-orang yang dia merasa-rasa tinggal di dalam Tuhan, tapi dia nggak nempel sama Tuhan. Ketika dia nggak nempel sama Tuhan, wajar kekeringan melanda. Sebuah ranting yang kalau dia patah tapi nggak seutuhnya patah, nutrisi yang sampai ke dalam ranting itu tidak sempurna. Ada bagian-bagian yang tidak akan terisi nutrisinya, itu akan menjadi kering. Apalagi kalau sampai ranting itu patah dan kemudian cuma sekedar kulitnya saja yang masih membuat dia menempel pada pokoknya, itu akan mati tetap rantingnya. Nah, jadi saudara, perhatikan di sini. Kita boleh bertanya kepada pribadi kita. Saudara dan saya bertanya kepada pribadi kita. Apakah sejauh ini ketika aku mengejar keserupaan dengan Kristus, ketika aku rindu untuk bertumbuh di dalam Kristus, apakah sejauh ini juga benar gak sih? Aku ini sedang benar-benar nempel sama Tuhan. Aku ini sedang jatuh cinta sama Tuhan dan bukan jatuh cinta sama berkat-berkatnya. Yang kedua saudara, adalah selain tetap tinggal pada pokok, yang kedua adalah tetap bersih karena konsumsi firman-Nya. Saudara memperhatikan kenapa ibaratnya mengenai sebuah pohon. Ibarat sebuah pohon ini adalah ibarat ada satu nutrisi yang dibagikan dari pokoknya kepada ranting. Ada konsumsi yang benar, ada konsumsi asupan yang benar yang diperoleh sama dirinya. Sehingga dia akhirnya bisa menghasilkan sebuah buah atau buah setiap kita. Ketika kita menikmati makanan yang seimbang, maka kita bisa menikmati juga kehidupan yang mungkin lebih panjang ketika Tuhan mengizinkan. Tetapi kalau hidupnya tidak memperhatikan akan asupan itu, hanya memperhatikan apa yang disukai, apa yang diinginkan saja. Setelah mendengar beberapa kesaksian, ada orang-orang yang suka minumnya manis. Saya tidak sedang mengintimidasi bahwa saudara-saudara yang suka manis, saya juga suka manis saudara. Saya hanya sekedar mawas diri bahwa ketika ada orang itu kemudian dia lupa untuk stop kapan minum manis, kapan enggak minum manis. Dia enggak punya bibit generasi diabetes, dia menjadi pembawa gula darah. Dan kemudian meninggal karena kelebihan gula dalam darahnya. Nah saudara, kita perlu memperhatikan sepanjang ketika kita masih hidup. Kalau tadi di dalam balapan itu, dalam lintasan ketika dia berhenti,
kemudian diisi bensinnya tidak sesuai dengan kadar si mesinnya, maka mesinnya tidak akan berfungsi dengan maksimal. Buat saudara-saudara yang punya kendaraan, saudara tahu. Coba saudara gonta-ganti bensinnya, kadarnya. Dari kadarnya yang awalnya 91 oktannya, kemudian ganti ke 95, ganti ke 98. Saudara gonta-ganti terus gonta-ganti. Saudara mesin saudara nggak akan berfungsi dengan maksimal. Sesekali bisa, tapi kalau berkali-kali mesin mobil saudara akan terganggu. Nah, kamu memang sudah bersih, kita sudah bersih, puji Tuhan. Saudara dan saya mendengar firman Tuhan, kita kembali diingatkan tentang perilaku-perilaku yang mungkin belum tepat, Tuhan perbaiki. Kemudian ketika kita tidak termotivasi, Tuhan angkat kita menyadari keberadaan kita. Itu adalah fungsinya. Kenapa? Ketika kita ketemu dengan saudara-saudara seiman, apalagi di dalam gereja. Saudara menyadari itu. Saudara dibawa untuk menikmati asupan apa. Ketika saudara mungkin ada rasa kemarahan kepada seseorang. Oleh karena orang itu telah mengata-ngatai saudara. Kalau saudara datang kepada seseorang, ya, bisa saja mungkin saudara datang sama saya. Saya saat itu mungkin lagi terbawa juga emosi dan merasa iba dengan adanya orang ini yang menceritakan bagaimana betapa dia ditusuk dari belakang, menyedihkan hidupnya. Mungkin saya akan bilang begini, udah tinggalin aja orang itu daripada bikin hidupmu susah. Rasa-rasanya benar. Tapi coba apa yang firman Tuhan katakan? Kalau nggak kembali kepada firman Tuhan, rasa-rasanya kita akan memilih orang-orang yang hanya sekedar orang-orang yang paling gampang sama kita, nggak bikin gesekan-gesekan. Padahal justru firman Tuhan membuat kita supaya apa? Firman Tuhan membawa diri kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi hari ke hari. Kita terus diperbaharui. Makanya kenapa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita marahan dengan seseorang karena mungkin kesalahpahaman terjadi. Tapi akhirnya kita bisa tahu jalan pemikiran dia. Dan dia pun juga bisa tahu jalan pemikiran kita. Ada hal-hal di mana firman Tuhan selalu membawa kita sebenarnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kalau ketemu dengan seseorang, asupan makanan yang ke dalam diri kita bisa jadi salah. Jangan pernah andalkan seseorang meskipun mungkin ada sebuah pengalaman hidupnya yang wow banget. Atau bahkan pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, itu juga wow banget, tetap andalkan Tuhan. Tuhan gak pernah kasih instruksi yang salah. Tuhan gak pernah kasih nasihat yang salah. Saudara boleh, bukan berarti saudara gak boleh untuk bertanya sama orang itu. Tapi setelah saudara mendapatkan, saudara kembali kepada Tuhan. Tuhan, apakah benar ini yang seharusnya aku lakukan? Nah yang ketiga saudara, apa yang kita bisa lihat sama-sama ketika dalam proses kita pemeliharaan hidup kita untuk hidup terus mencapai bahkan akhir dengan kondisi yang baik. Maka yang ketiga saudara, tetap Bapa dipermuliakan. Artinya apa? Selagi kita masih hidup, Paulus sendiri mengatakan, aku adalah memberi buah. Selagi aku masih hidup, aku akan memberi buah. Kalau mati itu keuntungan bagiku, karena kembali kepada Bapa. Tapi Paulus justru menyampaikan kepada umat-umat pada saat itu, terlebih aku lebih suka adalah apa? Aku ada bersama dengan setiap saudara. Supaya dalam artian sama-sama menghasilkan buah. Saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, bukan berarti rintangan itu gak ada. Ada orang justru kadang mengatakan begini, joknya itu adalah kenapa ya kalau ikut Tuhan rasa-rasanya susah. Saya bilang bukan susah. Kalau seseorang ikut Tuhan rasanya susah, berarti engkau mengikuti Tuhan oleh karena dengan dagingmu. Artinya apa? Engkau coba untuk mengasihi dengan dagingmu. Engkau coba untuk lemah lembut dengan dagingmu. Engkau coba untuk datang sama Tuhan dengan dagingmu. Sedangkan kalau kita lihat sama-sama, buah roh itu muncul tatkala ketika berlawanan dengan kedagingan. Makanya rasanya capek. Dekat sama Tuhan menghasilkan engkau roh yang menyala-nyala dalam hidupmu. Dekat dengan Tuhan itu membawa engkau, itu rasanya mengasihi, bukan sesuatu paksaan. Kenapa? Karena itu buahmu. Bukan engkau proses paksa dirimu mengasihi. Tetapi ketika kita dekat sama Tuhan, saudara, buah kita adalah kasih kepada orang ke lain.
Buah kita kemudian menjadi panjang sabar. Buah kita kemudian bisa pengontrolan diri. Makanya kalau saudara punya problem tentang hal-hal demikian, tentang 9 buah roh yang dimunculkan di dalam Galatia pasal yang kelima, saudara kembali di situ, tanya kepada dirimu sejauh mana engkau dekat dengan Tuhan. Sejauh mana keintiman yang terjadi dengan Tuhan. Sejauh mana pemeliharaan maintenance-ku sepanjang perjalanan ini dengan Tuhan. Semoga di antara kita tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang hanya terbuai dengan berkat-berkat Tuhan yang secara general. Berkat Tuhan secara general itu apa? Orang kenal Tuhan gak kenal Tuhan, kalau dia bekerja dapat gaji. Benar gak? Saudara gak usah iri dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan dapat gaji tiap bulannya. Karena itu memang sudah sesuatu yang normal. Tetapi berkat di luar daripada itu apa? Penyertaan Tuhan yang kadang kita gak bisa rasakan, saudara. Saudara tahu bahwa kalau sakit di Filipina murah gak sih? Enggak. Saudara mau sakit, saudara nabung, saudara kasih kepada rumah sakit. Itu enggak murah, saudara. Bagaimana kedekatanmu dengan Tuhan, Tuhan akan siapkan segala sesuatunya. Kapan waktunya ketika kita memang memerlukan memang waktu untuk istirahat, atau bahkan memang Tuhan izinkan untuk kita beristirahatnya di rumah sakit. Masih ingat tentang kalau kita enggak istirahat, maka tubuh ini men-shutdown diri kita. Artinya apa? Tubuh ini paksa diri kita untuk istirahat. Nah, kalau sesuatu yang dipaksa gak enak. Jadi daripada kita dipaksa, kita pelihara. Nah, inilah yang terjadi. Tetap Bapa dipermuliakan, tetap permuliakan Bapa di dalam segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, keseharian kita, pergaulan kita, perkataan kita, pendidikan kita kepada anak-anak kita, atau kepada pasangan suami istri kita, tetaplah biarlah Bapa terus dipermuliakan. Karena ketika itu buahnya akan banyak yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau gak perlu paksa dirimu berbuah. Pohon-pohon gak paksa dirinya berbuah, ada musimnya dia berbuah. Benar? Saudara gak perlu paksa pekerjaanmu supaya itu sesuatu yang menyenangkan bos-bosmu. Enggak. Yang perlu adalah saudara tetap memakan nutrisi yang terbaik. Lakukan yang terbaik, saudara. Buahnya nanti akan dirasakan oleh orang lain. Adakah tanaman yang mengecap buahnya sendiri? Ada? Justru yang mengecap itu adalah orang lain. Jadi kalau kita push buah itu, tanpa sadar sebenarnya dunia sedang membalikkan segala fakta-fakta di dalam firman Tuhan. Mencoba supaya tunjukkan dong dirimu seperti apa. Tunjukkan dong dirimu seperti apa. Tunjukkan keberadaanmu. Itu menunjukkan bahwa kita akhirnya mempush diri kita yang bukan diri kita sebenarnya. Tapi kalau engkau memang seperti demikian adanya, maka ada buah-buah yang muncul. Yang meskipun engkau sendiri tidak sedang katakan, ayolah kasihlah buah. Ayolah kasihlah buah. Enggak. Akan ada musimnya. Jadi saudara, bagian kita ketika berbicara tentang perjalanan kehidupan ini dan maintenance saudara, maka bagian kita itu adalah sadar apa yang kita sedang alami. Saudara harus sadari. Terkadang ketika karena perjalanan sebuah rutinitas kehidupan ini, kita melakukannya rutinitas, bekerja juga rutinitas, akhirnya kesadaran itu mulai melemah. Kita gak sadar bahwa ternyata kita perlu istirahat. Kita gak sadar bahwa kita ini ternyata udah lewatin jam makan. Kita gak sadar ternyata kita ini sudah nyakitin orang lain. Kita gak sadar ternyata kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita gak sadar. Jadi oleh karena itu, saudara, kita perlu sadar. Itulah juga makanya kenapa penting untuk ada di dalam tubuh Kristus. Supaya sesama tubuh Kristus saling juga mengingatkan saudara. Tatkala ketika kita gak sadar, ingat saudara cermin, ya. Kita gak sadar ternyata ketika kita dandan, atau saya mungkin cukur jenggot, ketika cukur jenggot masih ada rambut-rambut yang tersisa. Kalau gak bercermin artinya gak ketemu orang gak kasih tahu sama saya, maka gak akan saya tahu apa yang terjadi. Maka ketika ada orang yang memberitahukan tentang hidupmu, memberitahukan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, dia gak kasih saran, dia cuma kasih tunjuk. Kenapa sih? Kok lu kayak kelihatannya cuek banget? Dia gak kasih tahu gitu loh. Kamu harus begini loh supaya kamu gak cuek. Enggak. Tapi terima dulu saudara. Kemudian akhirnya saudara masuk sendiri, bercermin kepada diri sendiri. Bener gak sih? Aku ini lagi cuek. Kenapa ya kok dia bisa begitu? Kita perlu cerminan itu.
Dan tetap melekat pada sumber yang benar, sehingga pemeliharaan yang tepat dan benar dapat diterima. Saudara bisa bayangkan kalau ada mobil tadi di balapan, dia berhenti di pit stopnya, tempat pemberhentian dari lawannya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya orang itu mungkin gak akan ngeladenin. Terus dia nungguin terus di mobil. Mana nih kok ban gak diganti-ganti, gak diisi bensin. Gak akan diladenin, bisa jadi saudara. Kalaupun juga dilayanin, lah ini kesempatan. Kita buka aja bautnya satu. Bisa kayak begitu saudara. Mereka cuek saudara. Kalau enggak berhenti di pit yang benar, di rekan sekerjanya yang benar, maka dia ini akan salah. Makanya ketika kita sadar, berhenti di tempat yang benar. Ketika kita punya masalah, berhenti dan bertanya kepada orang yang benar. Ketika kita tahu kendala hidup kita tahu perjuangan hidup ini gak gampang, kita tanya kepada orang yang tepat. Supaya saudara bisa mendapatkan asupan yang benar, pemeliharaan yang benar. Tapi perhatikan sekali lagi. Jadi keberhasilan yang dicapai bukan sepenuhnya hasil diri. Bukan karena aku sadar aku perlu berhenti ke pit stop. Aku sadar aku perlu asupan. Enggak, ketika aku berhenti di pit stop ada teman-temanku yang bantuin. Supaya bannya diganti. Supaya bensinnya diisi. Supaya juga kaca depan itu dibersihkan. Ada teman-teman yang membantu dalam kondisi itu. Keberhasilanku bukan karena aku saja. Kalau di kala ini juga kita harus melihat. Karena ada Tuhan yang bersama juga dengan setiap saudara semuanya. Dalam pemeliharaan hidup ini kita gak sendiri saudara. Kita gak berjuang sendiri. Itulah kenapa kalau saudara pahami di dalam firman Tuhan. Tuhan gak mau ada orang yang tinggal menyendiri. Kalau ada yang tinggal menyendiri, seorang gembala yang baik, 99 dia tinggalkan, dia cari yang satu. Karena dia tahu domba yang satu ini kalau terhilang sendiri, dia akan mati lama-lama. Maka ditariknya keluar. So, are you ready? It's not about my name. It's about your preparation. Saudara punya mental yang siap. Geset. Saudara tahu bahwa segala perlengkapanmu sudah ada. Saudara bersyukur, kita bersyukur, saudara dan saya bersyukur. Saya boleh ada di Filipina dan saya boleh ketemu dengan setiap saudara. Kita boleh bertumbuh bersama, kita gali firman Tuhan bersama. Cari tahu suara Tuhan seperti apa. Kita berjuang bersama, kita harus dekatkan diri sama Tuhan. Itu persiapan kita saudara. Karena saudara tahu dunia ini gelap. Kalau saudara keluar dari dunia ini, saudara akan ketemu dengan sistemnya dunia. Saudara sudah baik-baik, ada orang tetap aja nodong saudara. Saya kemarin malam saya terkejut. Ketika mau pindahan keponakan saya lihat di balkon tempat parkir mobil. Saya lihat turun ke bawah, saya memperhatikan jalan-jalan. Ada orang saudara. Dia itu lagi pakai, ya biasa zaman-zaman sekarang kan dompet-dompet cowok kan besar-besar tipis-tipis dan diepit aja begini ya. Gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada motor lewat, dia melihat ada orang di pinggir jalan lagi nungguin Grab kayaknya. Nah kemudian ketika dia melihat dia lewat, dia berhenti di depan. Dan saya melihat sekali dia berhenti di depan. Kemudian setelah dia berhenti di depan, dia berputar nyebrang. Jadi dia berputar dan bikin lingkaran. Kemudian berhenti. Jadi kalau saya ini adalah orangnya, dia ke sana berdua, satu orang di sana turun. Yang motornya jalan di depannya si orang ini, yang dari belakang lari, dia coba tarik dompetnya. Ini kejadian saya ngelihat sekali saudara. Kadang kita stres, kita sudah berjaga-jaga, kita ketemu dengan dunia ini yang demikian, yang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa perlunya kita itu terus ada di dalam tubuh Kristus. Supaya ketika kita berjuang di dalam dunia ini, kita terus bawa terang di sana. Kita tetap perlu sebuah komunitas yang memberikan minyak-minyak untuk supaya pelita kita tetap menyala. Supaya kita bisa tetap berjuang. Kita kembali lagi ke dalam dunia, karena itu panggilan hidup kita. Kita adalah anak-anak terang. Kita tetap membawa terang. Dan kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Wajar. Garam dikasih bukan kepada makanan yang sudah asin. Benar? Garam dikasih ke makanan yang sudah asin. Nanti darah tinggilah saya. Ya kan? Terang. Ngapain kasih terang di dalam siang bolong? Kita bawa lampu dan kita begitu bangganya dengan lampu yang begitu terang benderang. Nggak ada fungsinya. Ini nih ruangan ini gelap banget, makanya ada lampu-lampu ini yang kasih penerangan buat kita. Nah itulah.
Mari saudara, ready, set, melangkah bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Ready to go. So are you ready? Are you ready to go? Yes. Mari kita persiapkan diri kita. Mari saya mengundang para pemain musik. Saya mengundang kita semua juga untuk bangkit berdiri bersama-sama. Selain kita akan berdoa mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, mari kita sama-sama juga mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian di atas perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terkadang kami Tuhan terabaikan untuk memperhatikan kehidupan kami setelah kami pernah jatuh cinta kepada Engkau. Bahkan setelah kami terbuai dengan berkat-berkat-Mu. Bahkan kami tidak sadar terkadang Tuhan ada sisi-sisi yang membawa kami menyimpang. Namun di tengah-tengah penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi kami sangat-sangat bersyukur. Kami menikmati bagaimana karakter-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau yang senantiasa terus menggiring kami kembali kepada kumpulan-Mu ya Tuhan. Ketika firman ini boleh dibagikan Tuhan, kami kembali diingatkan. Kami perlu Tuhan perhatikan di dalam pemeliharaan hidup kami. Kami perlu Tuhan melihat senantiasa di mana posisi kami saat ini. Kami harus sadar apakah kami sedang mendekat dengan Engkau. Apakah kami sedang menjauh daripada Engkau. Atau bahkan kami sedang berdiam diri Tuhan. Oleh karena kekecewaan kepada Engkau. Roh Kudus, tutup bungkus setiap kami. Supaya kami tidak stuck. Supaya kami tidak sedang dipenjara oleh setiap tipu muslihat si iblis. Supaya kami tidak sedang dirantai oleh si iblis. Sehingga kami tidak bergerak kemana-mana. Apapun yang menjadi sesuatu yang memblok diri kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang membebaskan setiap kami. Yang terus membawa pertumbuhan kepada setiap kami. Dan terus Engkau dipermuliakan Tuhan di atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh selesai menyampaikan, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhenti di dalam terus memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari. Jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka Bapa. Kau mengenal isi hati mereka. Apa menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Dengar seru doa mereka ya Tuhan. Saat ini kami mau bersuka cita di dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dengan ketika kami menikmati roti dan anggur ini, maka kami sedang dipersatukan di dalam tubuh-Mu. Kami tidak sedang sendirian. Kami memiliki iman yang sama juga dengan setiap orang-orang minimal yang ada dalam satu ruangan ini ya Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu ini, juga kembali kami diingatkan bagaimana pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Mampu menembus Tuhan. Menembus setiap akar pahit yang semestinya mudah sekali Tuhan. Engkau kecewa dengan setiap kami dan membuang kami Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan begitu besar. Sehingga Tuhan mampu menembus setiap kemarahan. Menyelamatkan orang-orang yang sudah membuat Engkau marah, kecewa dan terluka. Inilah kami yang menikmati anugerah itu. Tutup bungkus Tuhan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bawa terus kami belum menjadi terang-Mu ya Tuhan. Saya mengundang untuk Pak Albert boleh maju ke depan. Dan mari kita sama-sama mengangkat pujian ini bersama-sama. Sambil kita mempersiapkan diri kita. Give thanks with a grateful heart. Thank you. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's
Mari saudara angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita telah ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari mengucap syukur di atas persekutuan yang telah kita terima. Dan saya minta untuk saudara-saudari silakan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu yang tercurah untuk kami. Biarlah kiranya Tuhan, dengan perjamuan ini Tuhan kami bisa mengingat pengorbananmu untuk kami. Dan dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan, kami bisa menjadi terang dimanapun Engkau mengutus kami. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami mau bertumbuh, iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kiranya dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mendekat kepada-Mu Tuhan, bahwa kami terus selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau bersyukur untuk pengorbanan-Mu, untuk segala sesuatu yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau mengampuni kami. Engkau layakkan kami untuk selalu ada dekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, setelah kami keluar dari rumah-Mu ini ya Tuhan, ini menyatakan Tuhan kami siap untuk ada Tuhan di dalam ruang, rumah atau tempat di mana kami berjuang Tuhan dalam perjuangan ini. Kami sadar Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, Engkau akan memakai setiap kami semuanya Tuhan, untuk juga Tuhan bisa merangkul mereka-mereka di luar sana yang belum kenal Engkau, atau mereka yang sedang mencari-cari Engkau ya Tuhan. Pakailah Tuhan setiap anak-anak-Mu, pakailah kami semuanya ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan dengan tangan mereka dibuat Engkau berhasil. Segala perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut bibir mereka adalah perkataan yang membangun senantiasa ya Tuhan. Kepemimpinan mereka bukanlah kepemimpinan berasal daripada manusia belaka, namun kepemimpinan yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan bersama Tuhan menyerahkan setiap Tuhan yang belajar di tempat ini, dalam pembelajaran mereka, jamaah mereka, berikan hikmat kepada mereka di dalam memahami setiap Tuhan pelajaran-pelajaran yang sedang mereka lakukan Tuhan. Karena ini semuanya untuk kesiapan mereka memasuki panggilan-Mu ya Tuhan, penggenapan panggilan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan kami bersama berdoa buat keluarga demi keluarga. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kecukupan yang senantiasa terjadi Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kasih-Mu yang membalut antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan anak-anak. Kami boleh melihat bagaimana Engkau terus memimpin bahtera keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami terpisah dengan keluarga kami yang ada di Indonesia, Engkau sertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terus jaga ya Tuhan. Bersama berdoa mengucap syukur buat adanya Tuhan saudari kami yang telah melahirkan. Namun juga Tuhan kami bersama berdoa buat setiap saudara-saudari kami Tuhan yang dalam proses menghadapi Tuhan kelahiran daripada bayi janin yang bertumbuh di dalam kandungannya ya Bapa. Jamah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Buat setiap mereka yang hamil ya Tuhan, Engkau terus memberkati Tuhan setiap kebutuhan Tuhan. Baik si anak yang ada yang telah Kau titipkan ini Tuhan.
Kesiapan suami juga Tuhan, Engkau Tuhan sediakan buat setiap mereka. Dan juga Tuhan sang istri, sang ibu yang akan melahirkan. Kesiapan fisik juga Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari saudara angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. In my weakness, you alone are my strength, so I will trust you. You've been faithful all my days, and I will run to you. I will trust in you. You are always faithful. You never left my side for all of my life, and you are always faithful for all of my life. I will trust in the God who's faithful. In my failures, you love me as I am, and you embrace me. You're the God of second chance, and I will run to you. And I will trust in you. You are always faithful. You never left my side for all of my life, and you are always faithful for all of my life. I will trust in the God who's faithful. You carried me through the storm. You calmed the sea. I knew you